Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Ada 5 anggota kami, Adi Mustafa dengan NPM 05, Anissa Ika 12, saya sendiri Naufal Ahmad 19, kemudian Dania Siva 26, dan Valda Azarin 32. Kemudian dalam pendahuluan ini kita akan melihat posisi laporan keuangan terlebih dahulu. Jadi posisi laporan keuangan berada di setelah kertas kerja dan sebelum jurnal penutup. Pengertian dari laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan yang terstruktur dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang menggambarkan kondisi kesehatan ekonomi perusahaan. Jadi laporan keuangan untuk melihat bagaimana kondisi kesehatan ekonomi suatu perusahaan. Fungsinya yang pertama sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik modal, kemudian sebagai dasar mengambil keputusan bagi investor, kreditor ataupun pemerintah. Kemudian yang ketiga mencerminkan hasil akhir dari seluruh proses akuntansi selama satu periode. Kemudian muncul pertanyaan, ada 3 atau 5 laporan. Kalau dalam buku mungkin disebutkan ada 3 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan posisi keuangan atau yang sering disebut sebagai neraca. Kalau yang 3 ini mengacu pada SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah, atau bisa disebut Prinsip Dasar Akuntansi Tradisional. Sedangkan kalau yang pakai 5, ada tambahan laporan arus kas dan juga catatan atas laporan keuangan atau CALK. Ini mengacu pada SAK Internasional PSAK berbasis IFRS. PSAK ini pernyataan standar akuntansi keuangan dan IFRS ini International Financial Reporting Standard. Ini wajib digunakan oleh perusahaan skala menengah, perusahaan besar, ataupun perusahaan manufaktur yang sudah berbentuk PT atau go publik. Next. Nah, di sini ada laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan seluruh pendapatan penjualan dan beban suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu. Nah, tujuannya itu untuk mengukur kinerja operasional perusahaan, apakah perdagangan menghasilkan keuntungan laba atau kerugian. Nah, di sini ada rumus laporan laba rugi, yaitu laba atau rugi bersih sama dengan pendapatan penjualan dikurangi beban operasional. Nah, pendapatan penjualan ini bisa dilihat dari laba kotor dikurangi beban operasional. Laba kotor itu diperoleh dari penjualan bersih dikurangi HPP. Terus juga penjualan bersih itu didapat dari penjualan kotor dikurangi retur penjualan ditambah diskon penjualan. Terus yang HPP juga sama, diperoleh dari persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Nah, di sini ada contoh beban operasional akun-akunnya yaitu beban gaji penjualan, beban iklan, beban penyusutan, beban persediaan toko, beban listrik dan air, beban penjualan lain-lain, beban gaji kotor, dan beban sewa. Next. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal pemilik perusahaan selama satu periode akuntansi. Tujuannya untuk melihat apakah modal perusahaan bertambah, berkembang, atau justru menyusut. Nah, di sini juga ada rumusnya. Modal akhir sama dengan modal awal bisa ditambah laba bersih atau dikurangi rugi bersih lalu dikurangi PREV. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada rumus utama bersamaan akuntansi. Kedua sisi ini wajib seimbang atau balance.
Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset semua kekayaan atau harta yang dimiliki perusahaan. Liabilitas, utang atau kewajiban yang harus dibayar perusahaan ke pihak lain. Ekuitas, modal milik bersih perusahaan atau hak pemilik. Yang kedua ada pengelompokan akun-akun. Di dalam neraca, akun-akun tersebut dibagi lagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada aset lancar atau harta yang mudah dicairkan jadi uang dalam waktu dekat. Contohnya kas, piutang, usaha, persediaan barang dagang, perlengkapan, beban dibayar di muka. Kedua ada aset tidak lancar atau harta jangka panjang untuk operasional. Contohnya tanah, gedung, peralatan, dan mesin kendaraan. Yang terakhir ada liabilitas atau utang atau kewajiban. Contohnya utang usaha, utang wesel, utang gaji, pendapatan diterima di muka, utang pajak, dan juga utang obligasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan dari mana kas tersebut diterima dan untuk apa kas itu digunakan pada kurun waktu satu periode. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengenai penggunaan dan perubahan kas serta setara kas selama satu periode akuntansi tersebut. Ada tiga aktivitas utama yang akan dicatat pada laporan arus kas. Yang pertama ada aktivitas operasi, adalah kegiatan utama perusahaan yang dilakukan setiap hari untuk memperoleh pendapatan. Pada perusahaan dagang, aktivitas ini berkaitan dengan kegiatan membeli dan menjual barang. Contohnya, pendapatan atau penerimaan uang dari penjualan barang, pembayaran kepada pemasok, gaji karyawan, dan biaya operasional. Yang kedua, ada aktivitas investasi. Adalah kegiatan yang berhubungan dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha perusahaan. Contohnya penjualan peralatan atau gedung dan pembelian mesin kendaraan. Yang ketiga, ada aktivitas pendanaan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan sumber modal dan pembiayaan usaha. Contohnya ada setoran modal dari pemilik, pinjaman dari bank, pembayaran dividen, dan pembayaran utang bank. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Jadi CALK ini adalah komponen pelengkap laporan keuangan yang memberikan penjelasan naratif atau uraian terperinci mengenai angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Tujuan dari CALK ini adalah untuk memberikan penjelasan dan rincian tambahan agar angka-angka dalam laporan keuangan utama menjadi lebih jelas, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Isi utama dalam komponen calc ini ada tiga. Yang pertama yaitu kebijakan akuntansi. Jadi kebijakan akuntansi ini itu menjelaskan metode atau cara yang dipakai perusahaan dalam mencatat transaksinya. Contohnya metode pencatatan persediaan barang, apakah memakai metode FIFO-LIFO atau metode penyusutan. Yang kedua yaitu rincian akun. Jadi rincian akun ini memberikan detail lebih lanjut dari angka yang sudah muncul di laporan utama. Misal, kalau di neraca itu hanya tertulis persediaan 50 juta, maka di calok ini dijelaskan rinciannya per jenis barang. Begitu juga piutang dagang dirinci per pelanggan atau kategori. Jadi pembaca itu dapat mengetahui isi dari total tersebut secara lebih rinci. Yang terakhir ada informasi tambahan. Informasi tambahan ini merupakan hal-hal penting yang tidak terlihat langsung pada laporan keuangan, tetapi dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. Jadi, informasi ini dapat membantu pembaca untuk mengetahui resiko, peluang, atau kebijakan penting yang dapat mempengaruhi kondisi dan kinerja perusahaan di masa depan. Contohnya seperti informasi kontingensi dan komitmen pembelian, kejadian setelah tanggal neraca, dan transaksi dengan pihak berelasi. Jadi kesimpulannya untuk laporan keuangan itu adalah dokumen penutup yang merangkum posisi dan juga kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode dan dokumen ini menjadi dokumen penting untuk menilai kesehatan bisnis secara menyeluruh dan memandu langkah strategis manajemen untuk kedepannya. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.